Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku, mari kita buka pertemuan hari ini dengan doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Baik sahabat HRA, hari ini tanggal 15 Februari tahun 2025 bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1446 Hijriah. Kita pagi ini jemaat tetap subuh Masjid Raya berada kumpul di Sera-Sera di Tujuh Ulu bersama Sultan Iskandar Mahmud Badarudin. Kita tim lengkap lah jemaah subuh ini. Bulan Sya'ban ini adalah salah satu bulan yang paling istimewa dalam Islam dan memiliki banyak keutamaan. Bulan Sya'ban ini juga merupakan bulan persiapan menuju bulan Ramadan. Sya'ban merupakan bulan pemanasan sebelum datangnya bulan Ramadan. Di bulan ini umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah seperti puasa, membaca Al-Quran, dan istighfar sebagai bentuk persiapan mental dan spiritual. Juga kita dianjurkan untuk bersedekah. Nah, pagi ini kita salah seorang jemaah, khususnya pagi ini Yang Mulia Sultan Iskandar Mahmud Badarudin mengajak jemaah subuh untuk sarapan pagi di Sera-Sera ini. Karena sedekah menurut hadis dari Rasulullah SAW bahwa sedekah kepada kerabat itu mempunyai dua pahala. Pertama, pahala sedekah, dan yang kedua, pahala silaturahmi. Nah, ini yang Mulia Sultan lakukan pada pagi hari ini. Bulan Sya'ban adalah bulan yang sering dilupakan manusia, yaitu antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ia adalah bulan di mana amal perbuatan diangkat kepada Tuhan semesta alam. Dan aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Demikian hadits riwayat An-Nasa dan Ahmad. Maka dianjurkan kita untuk memperbanyak amal ibadah, terutama puasa sunnah. Bulan Sya'ban ini juga bulan yang sangat dicintai Rasulullah. Menurut Aisyah radhiyallahu, Rasulullah SAW lebih banyak melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh selain di bulan Ramadan. Juga saya tidak pernah melihat beliau banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Tidak hanya dari penuturan Aisyah radhiyallahu anha, sahabat lain pun mendapati Rasulullah SAW lebih banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Seperti dikatakan Utsman bin Zaid, ia berkata, aku bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa dalam sebulan sebagaimana engkau lakukan di bulan Sya'ban. Rasulullah menjawab, bulan itu, bulan Sya'ban maksudnya, adalah bulan yang banyak orang lalai darinya, karena berada di antara bulan Rajab dan Ramadan. Pada bulan Sya'ban, amalan diangkat kepada hadirat Allah SWT. Maka aku ingin amalanku diangkat selagi aku sedang berpuasa. Ada beberapa alasan mengapa Rasulullah SAW banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Pertama, karena Rasulullah SAW ingin amalannya diangkat saat sedang berpuasa. Hal tersebut seperti yang telah dijelaskan dalam hadis riwayat An-Nasai di atas. Karena yang kedua, karena Rasulullah SAW paling menyukai bulan Sya'ban untuk berpuasa sunnah. Hal tersebut berdasarkan pada hadis, bulan yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW untuk berpuasa sunnah adalah bulan Sya'ban. Kemudian beliau menyambungnya dengan puasa Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Yang ketiga, alasan kenapa Rasulullah SAW banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban, yaitu
karena dianjurkan puasa sunnah terlebih dahulu sebelum mengerjakan puasa wajib di bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Janganlah salah seorang di antara kalian mendahului puasa Ramadan dengan puasa sunnah sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali jika seseorang telah biasa berpuasa sunnah, misalnya puasa Senin, Kamis, atau puasa Daud, maka silakan ia berpuasa pada hari tersebut." Meskipun tidak diwajibkan untuk berpuasa pada bulan Sya'ban, namun melaksanakan puasa pada waktu ini memiliki keutamaan yang tentu sangat bermanfaat bagi umat muslim. Antara lain, pertama, mendapat syafaat Rasulullah SAW pada hari kiamat. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Batani, puasa sunnah yang ke-12 adalah puasa Sya'ban, karena kecintaan Rasulullah SAW terhadapnya. Karena siapa saja yang memulainya, maka ia akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Kemudian yang kedua, mendapatkan ampunan dosa. Sebagai manusia, seringkali kita secara sadar maupun tidak sadar melakukan dosa. Oleh karenanya, kita selalu meminta ampunan darinya, Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dari semua penyayang. Salah satu waktu terbaik segala dosa diampuni adalah di malam nisfu Sya'ban, pada bulan Sya'ban, sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut. Apabila tiba di malam nisfu Sya'ban, maka malaikat berseru menyampaikan dari Allah, "Adakah orang yang memohon ampun, maka aku ampuni. Adakah orang yang meminta sesuatu, maka aku berikan permintaannya." Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman. Inilah waktu terbaik puasa sunnah di bulan Sya'ban dan keutamaannya yang bisa kita amalkan sebagai bentuk mencari ridho Allah SWT. Selain puasa di bulan Sya'ban, sedekah juga bisa menjadi cara kita untuk mendapatkan ridhonya. Karena selain mendatangkan pahala, juga menjadi bentuk kepedulian sosial yang membantu sesama. Bersedekah di bulan Sya'ban memiliki nilai lebih, terutama karena bulan ini adalah waktu di mana catatan amal manusia diangkat kepada Allah SWT. Sedekah merupakan amalan yang dicintai Allah SWT. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang sedekah. Salah satu dalam surat Al-Baqarah ayat 271, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Beberapa keutamaan sedekah. Yang pertama, sedekah tidak mengurangi harta. Sedekah adalah ibadah yang tidak akan mengurangi harta. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda untuk mengingatkan kita dalam sebuah riwayat Muslim, sedekah tidaklah mengurangi harta. Mengapa sedekah tidak akan mengurangi harta? Karena meskipun secara syariatnya harta kita terlihat berkurang, namun kekurangan tersebut akan ditutup dengan pahala di sisi Allah SWT dan akan terus bertambah kelipatannya menjadi lebih banyak. Kemudian yang kedua, sedekah dapat menghapus dosa. Sebagaimana hadis riwayat Tirmizi, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Yang ketiga, sedekah melipat gandakan pahala. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Al-Hadid ayat 18. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan bulan Sya'ban ini untuk memperbanyak sedekah dan berbagi kebaikan, sehingga kita bisa meraih pahala yang berlipat dan mendapatkan ridho Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
Semoga Allah selalu melimpahkan anugerah, berkah, rahmat, taufik, hidayah, bimbingan, dan lindungannya, serta mengijabah doa-doa kita. Amin, amin, Allahumma amin, ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi